lanjutkan dengan kitab hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-60. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Al-khawfu sadiku, rasa takut kepada Allah yang tulus, benar-benar takut, itu akan ya'malu, akan punya pengaruh fi mahwi syahwati, untuk memangkas asyahwat an-nafsaniyah, hawa nafsu kejelekan, hawa nafsu yang menyuruh kepada kejelekan, wal himamid daniyati, dan keinginan-keinginan yang rendah, dosa-dosa. Kan ada keinginan rendah. Itu apa? Rendah itu sesuatu yang menjadikan orang dimurkai oleh Allah. Itu keinginan rendah, pengen melakukan kemaksiatan, pengen melakukan dosa. Jadi pengaruhnya rasa takutnya seorang hamba, rasa takut yang betul-betul kuat dalam diri seorang hamba, dia akan berpengaruh kepada penghapusan syahwat hawa nafsunya, dan semangat untuk melakukan kejahatan, keinginan melakukan kejahatan akan terpangkas. Sampai begitu besar pengaruhnya itu sepertinya amalan nari fi ikhraqil asyar, seperti api membakar kayu-kayu bakar yang sudah kering, itu hangus. Jadi anggap saja ini kayu bakar ini adalah segala bentuk kesalahan dan dosa, dibakar cepat habis. Jangan bakar rasa takut. Beliau mengiktibas, mengambil dari Al-Quran, fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Jadi gambarannya seperti orang yang punya kebun, tanaman yang segar, hijau royo-royo, ada musibah, angin berhembus yang disertai dengan api, sepintas, sekilas langsung menghanguskan kebun yang katanya hijau royo-royo. Begitu cepatnya. Ini gambaran tentang rasa takut. Kemudian keduanya adalah apa? Ar-raja'u shadiqu, harapan yang tulus. Itu ya'malu, akan mempengaruhi fi istikhrajin niyati thayyibati, untuk mengeluarkan niat yang baik dari seorang hamba, wal a'mali sholihati, untuk membangkitkan, menumbuhkan amal yang baik. Laksana amal al-ma'i fil ardil hamidatil khasyiati. Jadi pengaruhnya itu seperti pengaruhnya curahan hujan ke lahan yang semula kering, tidak ada tetumbuhan, tiba-tiba kena hujan, langsung tumbuh. Kalau Allah Ta'ala wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ini gambarannya mengiktibas dari Al-Quran tentang rasa takut. Nanti kita jelaskan rasa takut ini dan rasa harapan ini harus ada pada setiap seorang hamba, dan harus ada keseimbangan. Dikatakan bahwasanya harapan seorang hamba ini gambarannya seperti curahan hujan yang menyirami bumi yang semula gersang kering, tidak ada kehidupan. Ada curahan hujan, langsung ada tumbuh kehidupan. Itu gambarannya. Jadi rasa atau harap kita itu menumbuhkan amal baik pada kita, seperti tumbuhnya tadi rerumputan dan tanaman karena ada curahan hujan. Lalu beliau mengiktibas, mengambil dari Al-Quran, wa taral arda hamidatan, engkau melihat bumi itu seolah-olah kering, tidak ada tetumbuhannya. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, kalau Allah sudah menurunkan hujan, ihtazzat, seolah-olah bergerak. Memang geraknya nggak kelihatan karena begitu halus. Akan tapi sesungguhnya yang menjadikan kita tidak melihat itu karena begitu tampak lambat. Kalau seandainya sekarang sudah ada kan alat canggih itu, ada sebuah tumbuhan itu nggak kelihatan kalau itu bergerak,
di syuting setiap hari, tidak dimatikan selama seminggu, cambah tuh selama seminggu nih, tumbuh kecil gede. Nah, ini di saat diputar video ini dengan cepat, maka tampak gerakannya juga kuat. Begitu juga hanya karena terlalu, seperti bumi ini kan mengitari, berjalan mengitari apa, mengitari garis edarnya, itu tampak tidak kelihatan. Dan begitu juga tumbuhan itu sebetulnya kalau kita lihat bergerak dia, cuman karena begitu halusnya kita tidak bisa melihatnya. Cuman kalau di syuting kemudian sudah dikumpulkan syuting 2 minggu ini, kemudian dipercepat caranya, itu kurang lebih begitu. Yang semula tidak ada menjadi tumbuh, ada pohonnya ke atas, jadi menjadi seperti bergerak. Bukan seperti bergerak beneran, cuman kita tidak mencermati karena begitu lembutnya gerakan-gerakan itu. Gambarannya seperti itu. Rasa takut pada seorang hamba itu punya fungsi seperti air yang dicurahkan, disiramkan ke bumi. Bumi yang semula gersang, kering, menjadi subur, hijau royo-royo, menjadi subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan akan menumbuhkan jenis-jenis daripada tanaman bahijin yang indah. Rumputannya tumbuh, sayurnya tumbuh, pohon yang lain tumbuh. Ini hanya gambaran. Imam Haddad mengiktibas, mengambil dari ayat Al-Quran. Baik, kita akan bahas tentang harap dan rasa takut. Rasa takut kepada Allah harus terus kita pupuk, tapi jangan sampai rasa takut ini tanpa diimbangi dengan harapan. Rasa takut akan tumbuh subur kalau orang serius rasa takutnya kepada Allah, takut murka Allah. Kalau kita bicara tentang takut kepada Allah gimana? Beda kalau kita takut sama harimau, kita menjauh. Takut sama ular, menjauh. Tapi takut kepada Allah nggak begitu bunyinya. Sebagian orang takut kepada Allah mendekat agar tidak dimurkai. Kan begitu? Kalau kita takut sama harimau, tahu jauh nandang dicakar nanti saya. Takut sama orang jahat, menjauh. Takut kita dijahatin. Tapi dengan Allah Jalla Jalaluhu, maka semakin takut seorang hamba kepada Allah, semakin dia mendekat. Karena tahu Tuhan Allah memang maha kuat, maha pedih dengan siksanya, tapi Allah juga maha pengampun dan maha kasih. Baik, kemudian rasa takut yang tulus itu akan membakar syahwat, hawa nafsu. Kalau orang mengetahui, meyakini, dan dengan yakin yang sesungguhnya, kemudian dengan penuh kesadaran bahwasanya dari apa yang ia lakukan akan berakibat tidak baik bagi dirinya, murka Allah. Dan kalau sudah murka Allah itu bagaimana? Imbalan atau hukuman. Dan hukuman Allah nggak ada yang bisa mengelak. Kalau hukuman manusia bisa lari kita. Mau dihukum di penjara di sebuah kota, bisa lari ke kota yang lain. Akan tapi kalau sudah dengan Allah tidak. Makanya rasa takut kepada Allah yang dikuatkan ini akan menjadi pemangkas, mahwi, penghapus segala macam keinginan tentang kemaksiatan. Mari kita hadirkan sebagai contoh seorang anak muda yang dia punya hobi jelek, mabuk, minuman keras, dan berzina dalam usia segar-segarnya dan kuat-kuatnya. Rupanya ada informasi bahwasanya ada satu orang kaya, dia telah menyiapkan minuman keras dan perempuan tercantik di kampung itu, dan dipastikan dia sehat. Maka orang yang biasa melakukan zina tentu tidak akan mau ketinggalan, apalagi dibilang perempuan yang cantik. Dia berbondong-bondong, dia akan datang ke tempat tersebut, dan memang betul ada perempuan di sebuah kamar. Dan hanya ada tempo beberapa jam saja, boleh 4 jam 3 jam, tapi Anda mau masuk, iya, gratis, free, gratis, oke. Di saat dia mau masuk, hanya diberitahu begini, wahai anak muda, kau sudah cocok dengan perempuan yang dalam kamar ini, itu gambar kelihatan dari kaca, cocok, dia cantik, sehat, minuman keras di dalamnya, dia pemabuk, oke. Di saat dia masuk, hanya mau diingatkan begini, cuman anak muda, setelah engkau masuk di kamar ini, kau harus masuk kamar sebelah.
Dia tanya, ada apa di kamar sebelah? Buka aja, lihat. Setelah dibuka ternyata di situ ada 4 orang gagah geker-geker. Megang dia langsung gak bisa gerak. Lu ngapain dia? Dia akan mengambil semua orang yang telah masuk kamar ini, akan diambil lalu situ. Maju ke depan sana, kamar sana akan dipanggang itu di api situ. Dan siapapun yang masuk ke kamar sebelah yang ada perempuan cantiknya, setelah itu akan di bawah, lihat geker-geker, akan dimasukkan ke api itu dan dipanggang sana. Dan dia meyakini bahasanya Al-Gojo 4 ini serem-serem banget dan pasti akan membakar beneran. Kira-kira apakah masih semangat dia untuk bisa masuk kamar yang akan ada perempuan cantiknya itu? Nggak, karena apa? Rasa takutnya dikuatkan, rasa takut pada hukuman Allah. Makanya bagaimana kita kok kepleset dalam dosa? Karena lupa hukuman Allah. Kalau dosa kita yang kita lakukan tidak diampuni, Allah akan menjadi seksa, mengerikan. Dan seksa tidak main-main di alam barzah, seksa menyedihkan, mengerikan, menyakitkan. Belum lagi nanti seksa di neraka. Begitulah rasa takut. Jadi membangun rasa takut itu akan menghentikan, memangkas syahwat kebusukan. Dia mengerti mengambil hak saudaranya, waris, memutusnya itu adalah la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Dan semakin dia mengingat dosa, setiap dosa ada hukumannya, hukuman Allah pedih, mengerikan, tidak akan bisa lari dari hukuman Allah. Dengan keyakinannya yang kuat tersebut dan dirasakan, disadari, maka susah melakukan kemaksiatan. Ini makanya meningkatkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Cuman ada sebagian manusia kan memang ada rasa takut, tapi tetap manusia kepleset, dia kepleset dalam dosa. Maka rasa takut tetap ada agar tidak melakukan dosa di kedepan hari, tapi tidak cukup dengan rasa takut, harus ada diimbangi dengan rasa harapan. Harus ada keseimbangan antara harapan dan rasa takut. Harapan ini apa? Digambarkan di situ, harapan itu seperti air yang dicurahkan ke bumi, menyirami bumi lalu akan tumbuhan. Begitu juga harapan itu akan memberikan kepada seorang hamba menjadi semacam hidup seperti ibunya hidup. Sehingga apa? Di saat diberi harapan, dia berharap lalu dia melakukan agar tumbuh kebaikan dalam dirinya. Bersedekah, sholat, puasa dan seterusnya. Kemudian dosa itu kan mengeringkan. Dosa itu menjadikan kering, gersang dosa itu, keras hati dan sebagainya. Sementara dia tahu bahwasanya dengan dosa akan menjadikan dia dihukum oleh Allah nanti, tapi dia dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Maha Pengampun, sehingga biarpun kepleset dalam dosa, setelah kepleset dalam dosa, maka bergegas dia untuk memohon pengampunan dari Allah. Maka itu laksana sesuatu yang sudah kering gersang, kesiraman menjadi subur kembali. Nah, di sini ulama menyebutkan harus ada keseimbangan antara rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Sampai digambarkan itu laksana seperti 2 sayap. Harus ada keseimbangan. Salah satu miring saja jalannya sudah nggak jelas, arahnya burung waktu mau terbang menuju tujuannya. Harus ada keseimbangan. Makanya kalau orang rasa takutnya berlebihan tanpa ada harapan, di saat dia kepleset dalam dosa, maka akan menjadi orang yang putus asa. Orang seperti saya nggak mungkin bisa baik, nggak ada harapan. Nah, putus asa. Dan kalau sudah putus asa, betul-betul sengsara dia sepanjang masa, dunia dan akhirat. Makanya jangan sampai menjadi orang putus asa. Dan selalu kami ingatkan, jangan berdosa, jangan melakukan kesalahan itu, jangan berbuat dosa. Tapi setelah kepleset dalam dosa, jangan putus asa. Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Kalau putus asa, repot. Orang dosa seperti saya nggak akan ada diampuni Allah. Loh, kok mendahului Allah? Yang nggak boleh mengentengkan dosa. Mengentengkan dosa. Dosa biasa saja, na'udzubillah. Nah, begitu juga orang yang harapannya berlebihan, nggak ada rasa takut, kurang ajar. Biarin deh dosa, kan nanti ya minta ampun kepada Allah, kan gampang. Kan Allah Maha Pengampun. Cuman kita tidak pernah berpikir, padahal kalau kita tahu itu tidak boleh, kemudian kita melanggar lalu ngentengin, nanti gampang minta ampun. Sebenarnya orang itu bikin enak kalau orang berpikir, bikin kesel. Anda gini, nggak usah jauh-jauh.
Kalau kita merenung, ada seorang anak di rumahnya, akalnya nggak kira-kira, Anda pun lihat sumpah, hobinya pakai senapan. Dia punya senapan. Senapan apa? Nembak lampu-lampu rumah, cedar, ketawa. Kaca cermin, tembak, dar. Kenapa kamu tembak? Nggak apa-apa. Abah tidak marah? Iya, tapi kan abah pemaaf, abahku baik kok. Ayahnya beli lampu lagi, tembak lagi, cedar. Setiap hari kerjanya begitu. Mobilnya dipecah kacanya. Anda yang melihat kiranya gimana? Gemes orang itu. Kurang ajar. Kurang lebih begitu dengan Allah juga sama. Allah lebih lagi, ini antara makhluk dengan makhluk, antara seorang ayah. Ada orang dimaafkan tak taunya kurang ajar, Anda juga nggak senang, nggak terima. Ada orang dimaafkan malah kurang ajar, dianggap pembenaran. Ada sebagian orang itu kalau dimaafkan bukan dia menyadari tentang kesalahannya. Pernah kami hadirkan sebuah kedunguan yang sangat adalah di saat seorang itu dimaafkan malah menganggap itu dibenarkan. Oh, dungu sekali dia. Satu hikmah hingga 170 berapa itu hikmah kami. Jika ada sebuah kedunguan yang nyata adalah di saat dimaafkan ternyata merasa dibenarkan. Maaf itu bukan membenarkan. Ente salah dan dimaafkan, sadari kesalahanmu, jangan ulang lagi. Tapi kalau merasa dibenarkan, ini sebuah kedunguan. Yang namanya dungu tetap nggak paham. Dungu tetap nggak paham. Baik, jadi ayo kita melatih, harus ada keseimbangan antara rasa takut kepada Allah supaya bisa mengerem kemaksiatan kita, kemaksiatan mata. Jadi kalau orang nggak punya rasa takut, bahaya. Dengan mata aja bebas ya, apalagi yang kita harapankan Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa kita maka tidak akan tampak pengampunan Allah. Maka ayo berdosa biar tampak pengampunan Allah. Kurang ajar kau, kan gitu. Dengan Tuhan mau kok begitu. Atau sebaliknya, orang takut terus tanpa ada harapan juga nggak boleh. Orang takut tanpa ada harapan akan menjadi orang putus asa. Dan harus kita ketahui bahwasanya sebesar apapun dosa seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa. Kalau ada orang ngentengin dosa, maka sesungguhnya yang hilang adalah rasa takutnya, dan tidak akan sampai kepada tujuan. Orang takut tok, tidak pakai rasa harapan, maka tidak akan bisa baik. Yang ada putus asa, putus asa, putus asa. Aku sudah mabuk, aku sudah judi, aku sudah zina, tidak ada dosa yang sudah pernah saya lakukan, nggak ada harapan. Oh, nggak boleh. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, sesungguhnya pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Dengan catatannya, kita sadari itu dosa. Yang tidak menyadari dosa, bagaimana akan mengharapkan pengampunan dari Allah? Nyadari dosa saja enggak kok. Apalagi dengan Allah yang maha tahu tentang kesalahan kita. Anda, kalau kita dengan seseorang dan kita tahu dia salah, kemudian datang ke kita sebelum minta maaf, apalagi setelah itu minta duit, gimana? Sudah salah, kurang ajar, minta maaf enggak, sadar enggak, malah minta duit. Ini orang enggak tahu diri. Coba nyesel kayak minta maaf kayak. Ini dengan sesama manusia. Sehingga kan diajarkan kalau kita pengen punya hajat, istighfar yang banyak. Ampuni dosa mataku ya Allah, ampuni dosa lesanku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Setelah dia mohon ampun kepada Allah, setelah itu baru mohon layak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bicara tentang dosa ini, memang harus dengan kesadaran. Orang yang memohon ampun tanpa menyadari dosanya adalah istighfar mainan. Istighfar mainan. Istighfar itu kan tidak syaratnya nyesel. Orang nyesel itu pasti karena sadar. Yang nggak sadar mana mungkin nyesel. Maka tugas utama bagi orang yang ingin tobat adalah merenungi dosa-dosanya. Harus bisa mengingat dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dihadukan kepada Allah. Sehingga merenungi itu ternyata ibadah. Ada orang berdosa tidak pernah merasa berdosa. Sehingga ada dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Istighfarnya pun ada istighfar yang perlu diistighfari, bukan istighfar menyadari kesalahannya. Ayo kita semua merenung dengan sesama manusia itu. Apalagi kita dengan orang tua kita,
kita dengan guru kita. Nggak cukup minta maaf, ayah maafin saya, ayah global begitu. Padahal ayahnya tahu kurang ajarnya di mana ini, kesalahannya di mana. Minta maafnya belum beneran, karena belum menyadari kesalahannya. Kalau bicara tentang maaf, ya minta maaf, ya Allah ampuni saya mengesalahi Allah. Tapi sadari salahmu mana. Kalau dengan manusia, khususnya dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan orang tua, menyadari kesalahan. Ayah, abah, saya salah. Saya tidak berani tidak mengulangi, salah yang itu. Kalau kita tidak menyebutkan kesalahan kita, dianggap wah ini nggak benar dong. Hanya maafin insyaallah, maafin misalnya, ya maaf. Memang ada kesombongan, minta maafnya nggak beneran. Kepada Allah minta ampun, ya Allah. Makanya kalau Rabbi ada istighfar yang perlu istighfari. Astagfirullahaladzim, masih senyum-senyum. Astagfirullahaladzim, senyum-senyum. Nggak ingat dosanya, nggak ada sedihnya, nggak ada nadamnya, nggak ada nadamahnya, penyesalannya. Kalau kita dengan Allah, adukan. Justru dengan Allah, adukan kepada Allah. Jangan ngadu kepada manusia urusan dosa dengan Allah. Nggak perlu dengan manusia yang pernah mabuk di masa lalunya, yang pernah kepleset zina pada masa lalu. Tutup itu, urusanmu hanya dengan Allah, selesai. Allah Maha Kasih. Tapi kalau kita pura-pura nggak mau ngadu kepada Allah, nggak diampuni dong, nggak ada penyesalan. Kalau dosa dengan sesama manusia, kita ngambil haknya atau melakukan dosa kesalahan, melanggar, kita perlu menyebut kok, ayah saya melakukan kesalahan begini ya. Ayah sudah tahu. Tak tunggu, coba kamu nggak ngaku. Kadang seorang ayah menanti dia minta maaf dan nanti. Kalau tidak minta maaf berarti apa? Nggak sadar dia. Kalau nggak sadar ya kemana mungkin dia akan berubah, akan ngulang lagi. Tatonya datangnya minta maaf, maafin saya, ketawa kayak, wah ini nggak beres anak ini, nggak beres ini. Sudahlah, ini minta maaf ya. Kalau bicara dengan dosa, semua dosa, tapi kesadaran itu penting. Insyaf. Baik, kemudian dibangun nanti rasa takut yang berlebihan jika tidak dibarengi dengan harapan, itu akan menghancurkan seorang hamba menjadi seorang yang putus asa. Dan dosa yang mengerikan yang menjadikan seorang hamba terkutuk itu ya putus asa. Dan putus asa makhluk pertama itu iblis. Iblis itu nggak punya harapan. Padahal kalau dia punya harapan kan enak, sudah tahu melakukan kesalahan dia, karena dia nggak pernah menyadari sudah salah, nggak sadar ya. Kenapa iblis itu kamu sujud? Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Tuh, sudah begitu dia minta kepada Allah, bukan minta diampuni kesalahannya. Nggak aneh kan? Iblis itu unik. Makanya kalau ada orang nggak pernah ngaku kesalahan tuh kayak iblis. Iblis itu sudah salah begitu, ditanya kenapa kau tidak sujud, iblis dia mengatakan aku lebih bagus dari Adam, berhujah. Setelah itu dia berdoa minta kepada Allah, mintanya kan ya Allah ampuni, enggak minta ya Allah panjangkan umurku, andir itu panjangkan umurku untuk bisa menggoda anak Adam, dikabul oleh Allah. Coba minta yang lain. Cuma memang dungu dia. Makanya jangan salah, kita menjadi manusia dungu, kita bukan cucunya iblis kita ini, kita cucu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan enak, Rabbana dzalamna, langsung saya nyesal ya Allah, Rabbana dzalamna. Nabi Adam waktu makan buah khuldi kemudian diingatkan, diajari Allah, dibimbing, namanya kalimat yang diajarkan Allah, di mana bimbingan dari Allah, langsung Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim, aku salah, aku ngelakuin ini ya Allah. Mengatakan zalim kan harus dari Rabbana dzalamna, ya Allah kami zalim, mataku melihat yang haram, Rabbana dzalamna, telingaku lihat yang haram, kepada Allah harus menyadari. Nah, setelah itu kita tumpangi dengan harapan, rasa takut dengan berharap. Maka jangan sampai kita tidak punya rasa takut, bahaya. Harapannya terlalu tinggi, nanti saja Allah kan Maha Pengampun, tenang aja, bahaya. Sehingga dikatakan para ulama, dua sayap untuk menuju pada ridho Allah adalah sayap namanya khauf, dan sayap satu lagi namanya roja. Kita harus sesaat menguatkan harapan, sesaat menguatkan rasa takut. Kalaupun harus diunggulkan sedikit,
Unggulkanlah rasa takut seperti Umar bin Abdul Aziz, dia punya rasa takut yang melebihi daripada berharapnya. Rasa takut yang melebihi daripada harapannya. Padahal kalau beliau bisa merubah harapan di saat menjadi khalifah, kan aku dengan kekhalifahanku aku akan bisa berbuat baik yang banyak jadi khalifah. Ternyata waktu beliau dikukuhkan jadi khalifah semalam nangis. Kenapa? Aku dipilih jadi khalifah, nangis. Bukan syukuran, langsung di alun-alun atau bukan syukuran, jadi khalifah malah dia menangis. Semalam nangis, anak keluarganya juga menangis. Tahu enggak, abah dapat beban, abah dapat amanah. Ini peluang untuk masuk neraka ini kalau saya tidak benar. Nangis dia. Diangkat jadi bupati, nangis. Jadi gubernur, nangis. Jadi presiden, nangis. Jadi presiden itu. Kenapa? Unggul rasa takutnya. Dan menjadikan dia orang yang jauh dari keharaman. Allah, dahsyat. Dikatakan tadi, rasa takutnya yang kuat akan menjadikan seorang hamba susah melakukan haram. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, di musim dingin terjadi pada dirinya junub. Apakah hubungan suami istri atau yang lainnya, jelas dia harus mandi besar. Dia harus mandi besar di musim dingin. Di Indonesia itu kalau ngomong begini kayak khayal deh. Saya tidak perlu dingin kayak apa sih di Indonesia. Ada ngerasain pendingin, Masya Allah. Kita dingin kayak masuk ke tulang. Dirangkep-rangkep begini. Oh, rangkep ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di musim dingin, junub, dia harus mandi. Ternyata saat itu ada pengawal atau yang melayani beliau itu menyodorkan air panas. Di saat mau pakai dia baru ingat, ini air panas kau bakar dengan kayu yang ada di mana? Kayu dari mana untuk bakar ini? Ya khalifah, ini dari kayu milik umat, Baitul Mal. Ambil kayu milik umum. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak, saya tidak akan pakai air yang dibakar dengan kayu bakarnya umat. Wah, ini kalau hari ini ada gubernur begitu gimana ceritanya? Waduh, cakep. Kayu bakar milik orang banyak nggak mau, karena rasa takutnya yang diunggulkan. Bukan lab-lab alasannya saya kan presiden, kan bebas ini mungkin, saya kan gubernur bebas. Enggak, takut dia, rasa takut kepada Allah. Sehingga masa kepemimpinan yang sangat singkat, keadilan dirasakan oleh umat. Umar bin Abdul Aziz, kalau bicara tentang Umar bin Abdul Aziz nanti ceritanya panjang, unik cerita Umar bin Abdul Aziz. Kalau cerita ke atas itu lagi-lagi ini rentetan orang yang takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz itu kisahnya, kalau ke atas itu ketemu pada Sayyidina Umar Khattab tentang kisah, ingat enggak? Kisah tentang Sayyidina Umar waktu turun ke bawah melihat keadaan rakyatnya. Rupanya suatu ketika ada satu rumah gubuk kecil. Sayyidina Umar mendengar perbincangan di dalamnya. Menjelang subuh itu seorang ibu berkata pada anaknya, nak, susunya kamu campur air biar tambah banyak nanti, kan mau dijual besok pagi. Kata anak perempuannya, jangan Umi, kan tidak boleh. Kata khalifah, awas jangan ada yang mencampur susu dengan air, itu namanya bohong. Kata ibunya, khalifah kan nggak ada, nggak dengar. Kata anaknya itu apa? Khalifah tidak dengar Umi, tapi Allah kan tahu. Sayyidina Umar tuh di balik gubuk itu dengar, langsung dikasih tanda. Nggak pikir panjang, dipanggil anaknya, Asim, tolong cari rumah yang Anda tanya, nikahi anak perempuan itu. So, nggak pakai mikir kayak apa cantiknya atau gimana, pokoknya nikahi orang itu karena perempuan hebat ini. Dan akhirnya betul dinikahi, akhirnya nanti keturunannya keluar Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi kalau cari istri itu yang bener dong, yang takut haram. Jangan nggak apa-apa bang, duit masjid sedikit kan dipinjam boleh, nanti kan dibayar sama kita. Duit negara ya sama boleh. Wah ini repot, nanti anak syaitan munculnya, bukan Abdul Aziz. Sampai sebegitunya. Makanya dari makanan haram orang tua ini, makanan halal itu akan menjadikan baik anak-anak. Dan itu unggul dari si rasa takutnya kepada Allah. Paling tidak kita seimbang dah, rasa takut dengan berharap.
supaya kita tidak putus asa mengharap pengampunan Allah, dan mengharap itu menjadikan kita senang beribadah, sholat, zakat, semuanya berkat. Nanti paling nggak diterima sholat saya, mending nggak usah sholat. Paling puasa saya nggak diterima, mending nggak usah puasa. Kan repot jadinya, nggak punya harapan. Baik, itu saja. Semoga Allah menjadikan kita orang yang punya rasa takut kepada Allah sekaligus berharap keseimbangan, sehingga jauh dari maksiat dan mudah melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.